Penyusutan hutan Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir menyisakan luasan hutan sekitar 46,3% atau sekitar 88 juta hektar. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan pada tahun 2013, selama 4 tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 4,50 juta hektar atau 1,13 juta hektar per tahun. Kerusakan hutan tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem pengelolaan berkelanjutan sumber daya hutan secara utuh. Melihat kenyataan ini, pengelolaan sumber daya hutan memerlukan pembenahan menyeluruh dan sistematis. Semangat melakukan perubahan total pengelolaan sektor kehutanan telah dirasakan sejak reformasi. Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan TAP MPR 9 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilahirkan untuk mewujudkan sebuah perubahan tersebut. Saat ini, paradigma pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia diarahkan pada konsolidasi pengelolaan unit-unit atau manajemen kelola hutan di tingkat tapak, yaitu membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Pembentukan KPH sesuai dengan amanat Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 17. Untuk memastikan fungsi penyelenggaraan hutan dapat terlaksana dan tetap berpegang pada prinsip kelestarian hutan, maka diperlukan suatu penyelenggara pengelola hutan di tingkat tapak melalui pembentukan unit pengelolaan hutan atau kesatuan pengelolaan hutan. KPH ini kalau dari sisi pengelolaan hutan ya, itu sudah lama sekali. Orang kehutanan sudah tahu dari 80-an, tahun 80-an, dan ada juga program-program waktu itu mengenai KPH. Tetapi kalau kita lihat KPH di luar Jawa itu sampai dengan sebelum terbitnya peraturan pemerintah ya, setelah Undang-Undang 41 itu nggak jalan, jadi hidup mati gitu. Mindset kita sejak tahun 70-an itu kan pengelolaan hutan di luar Jawa itu digiring pada satu proses perizinan yang sangat kuat gitu ya, HPH, HTI waktu itu sangat besar. Nah, sehingga orang itu sudah nyaman ketika pengelolaan hutan, fungsi-fungsi publik hutan, menjaga batas, melindungi hutan, inventarisasi, itu semua dilakukan oleh pemegang izin. Nah, ketika kemudian juga kita mengetahui banyak sekali yang tumbang izinnya, kemudian juga hutan tidak dikelola, akhirnya ada kesadaran bahwa ini harus dikembalikan kepada fungsi pemerintahan gitu ya. Nah, sampai pada titik ini tentunya kita bisa mengatakan sebetulnya lepas dari peraturan yang ada, maka secara filosofis KPH itu adalah memerankan hak menguasai negara, sehingga pada titik di lapangan di mana ada pertemuan antara masyarakat dengan hutan, itu ketemu pemerintah gitu, ketemu negara yang mengelola ini. Nah, selama ini banyak sekali persoalan-persoalan karena yang dihadapi masyarakat itu adalah pemegang izin. Nah, itu yang sebetulnya ingin dikembalikan sebetulnya, bukan sesuatu yang baru ya, kepada tentunya Undang-Undang Dasar 45 kalau kita lihat sampai ke sana, tapi sebetulnya Undang-Undang 41 juga memandatkan itu. Nah, tetapi karena mindsetnya perizinan, maka susah mengembangkan KPH. Nah, saya ingin tambahkan juga begini, dalam perbaikan peraturan pemerintah nomor 44 2004 mengenai perencanaan kehutanan, maka praktis bahwa yang dimaksud kawasan hutan itu bukan hanya kawasan hutan negara, tapi juga hutan hak dan hutan adat gitu ya. Nah, dalam konteks inilah maka pengaturan bersama mengenai berfungsinya hutan gitu ya, itu akan diatur di dalam KPH ini pada tingkat tapaknya gitu. Nah, dari situ harapannya sebetulnya baik pemegang hak maupun pengelola adat itu mempunyai cantolan ketemu dengan negara yang hadir
di tingkat lapangan ini untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kearifan lokalnya dan lain-lain di sana gitu. Untuk mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan penyelenggaraan pengelolaan hutan di wilayah KPH, Forest Watch Indonesia membuat sebuah panduan pemantauan kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan bagi masyarakat. Pemantauan dilakukan karena adanya kebutuhan untuk mengetahui dengan pasti tentang kondisi ataupun realitas dari objek yang akan dipantau. CSO mengambil posisi sebagai mitra KPH, yang mana dengan keberadaan CSO di situ bisa menjembatani kesenjangan-kesenjangan atau kemungkinan terjadinya potensi konflik misalnya antara unsur pemerintah, masyarakat, dan unsur dunia usaha. Dalam konteks pembuatan instrumen untuk penilaian kinerja KPH ini, peran CSO juga mendapatkan dasar hukum yang kuat, karena itu diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 99 tadi, itu di pasal 68 ayat 2C dan pasal 68 ayat 2D, di mana masyarakat itu berhak ya untuk memberikan informasi, saran, pertimbangan di dalam pembangunan kehutanan secara umum. Selain itu juga berhak untuk melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan. Proses pelaksanaan pemantauan dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, persiapan tim, di mana dibutuhkan pembekalan, logistik, dan administrasi. Tahap kedua, pelaksanaan pemantauan. Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan teknik observasi, studi dokumen, dan wawancara. Pelaksanaan pemantauan dengan memperhatikan 8 kriteria dan indikator. Tahap ketiga adalah melakukan scoring penilaian dan pelaporan. Delapan kriteria dan indikator dalam pemantauan kriteria KPH Forest Watch Indonesia 10 adalah: kriteria pertama, pemantapan kawasan. Indikatornya adalah 1. Administrasi yang kuat dan benar mengenai tata batas dan penataan hutan. 2. Kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan atau pemanfaatan lahan. 3. Kejelasan alokasi anggaran dalam pemantapan kawasan. Kriteria kedua, tata hutan. Indikatornya adalah 1. Inventarisasi hutan. 2. Melaksanakan pembagian areal kerja berdasarkan fungsi-fungsi konservasi, lindung, dan produksi. 3. Melaksanakan penyiapan area kerja seperti tata batas dan penataan blok atau petak sesuai dengan kondisi dan peruntukannya. Kriteria ketiga, rencana kelola. Indikatornya adalah 1. Rencana jangka panjang pengelolaan KPH. 2. Rencana jangka pendek. 3. Rencana bisnis. Kriteria keempat, kapasitas organisasi. Indikatornya adalah 1. Mekanisme pengambilan keputusan yang didukung oleh informasi dasar yang akurat. 2. Kualitas sumber daya manusia yang memadai atau sesuai dengan bidangnya. 3. Sistem informasi manajemen KPH yang memadai. 4. Fasilitas pengelolaan sumber daya hutan oleh KPH. 5. Standar kompetensi kepala KPH. Kriteria kelima, hubungan pemerintahan dan regulasi. Indikatornya adalah telah terjalinnya koordinasi yang baik dalam proses penyusunan kebijakan dan alokasi pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH. Kriteria keenam, mekanisme investasi. Indikatornya adalah memiliki sistem yang menjamin keamanan dan keberlanjutan investasi pihak lain. Kriteria ketujuh, mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal. Indikatornya adalah tersedianya ruang kelola bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal secara jelas. Kriteria ke-8, pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH.
Indikatornya adalah 1. Kegiatan pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan dilaksanakan berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan di wilayah tertentu. 2. Fasilitas akses permodalan dan pasar bagi usaha masyarakat adat atau masyarakat lokal. 3. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian yang bersifat akuntabel dan transparan terhadap pemegang izin. Nah, berdasarkan temuan-temuan dari kegiatan penilaian tersebut, maka temuan-temuan tersebut bisa menjadi dasar untuk memberikan semacam skor gitu, bahwa capaian-capaian di dalam aspek tertentu yang sudah dilaksanakan oleh KPH itu adalah misalnya mencapai level angka 2, berarti itu masuk dalam kategori sedang. Sedangkan kalau misalnya sudah ideal capaian kinerjanya, itu kita hanya memberikan rank angka sampai angka 3, itu berarti sudah sangat baik begitu. Sementara kalau misalnya masih sangat rendah capaiannya, itu akan jatuh ke angka 1. KPH sebagai organisasi pemerintah yang bertugas mengelola sumber daya hutan secara langsung memerlukan tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi yang dicerminkan oleh kualifikasi pendidikan, pengalaman, keterampilan, sesuai dengan tuntutan organisasi. Di sisi lain, dukungan regulasi infrastruktur dan mekanisme organisasi yang sistematis akan memudahkan operasional KPH, baik itu dalam meningkatkan performance kelembagaan hingga mencapai tujuan KPH itu sendiri. Yang mendasar sebetulnya adalah SDM-nya harus paham mengenai makna KPH itu gitu ya. Kemudian sangat penting juga masyarakat yang lain sebetulnya. Terutama unsur-unsur dinas kehutanan yang ada saat ini itu harus tahu persis bagaimana sih sebetulnya peran KPH itu, karena masih banyak yang mengatakan KPH ini seolah-olah mengganti kewenangannya dinas kehutanan misalnya gitu. Nah, itu mestinya tidak demikian. Nah, tentu ini juga akan bisa didorong lebih cepat ketika GSO gitu ya, masyarakat sendiri paham sebenarnya KPH ini apa. Karena saya melihat juga di lapangan gitu ya, itu ada variasi informasi gitu ya, walaupun sumber informasinya itu sama begitu ya, seperti tadi yang saya jelaskan, tapi pemahamannya berbeda-beda sehingga masih menimbulkan yang satu pro, yang satu kontra gitu ya. Itu karena perbedaan informasi-informasi yang diberikan oleh orang pemerintah sendiri gitu. Kita perlu mengambil peran yang bisa mengawal dan memastikan KPH bisa berjalan dengan mandatnya. Dan salah satu yang sedang kita gagas adalah membangun sebuah panduan. Panduan ini tentu saja bisa digunakan oleh para pihak, terutama bagi masyarakat dan CSO, untuk memantau, melihat, dan mengawal agar KPH bisa berjalan sesuai dengan harapannya. Harapannya adalah bagaimana dalam tingkat tapak itu ada keberadaan kelembagaan yang mengurus hutan. Kemudian ada juga kehadiran negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang sampai sekarang tidak pernah selesai. Nah, panduan ini kami harapkan bisa juga menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, terutama misalnya pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, termasuk dengan kepala KPH. Selain itu kami berharap misalnya panduan ini juga bisa digunakan sebagai tools untuk melakukan advokasi. Karena apapun itu, keberadaan KPH seharusnya dan sudah sewajarnya bisa mendorong perbaikan tata kelola hutan ke depan.